Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, bisa menjaga kesehatan anak ini menjadi hal yang sangat penting ya, karena anak masih dalam tahap tumbuh kembang dan kabarnya ini katanya imunitasnya belum terbentuk dengan baik. Nah, banyak sekali potensi penyakit yang bisa saja terjadi, salah satunya adalah hepatitis B. Apa penyebab dan bagaimana cara menanganinya? Nah, dalam rangka Pekan Peduli Hepatitis B, hari ini kita akan membahas tentang mencegah hepatitis B pada anak. Namun sebelum membahasnya, kalau ngomongin anak ya pemirsa ya, coba tantangan apa yang biasa sering Anda hadapi ketika berhadapan dengan anak? Salah satunya adalah susah makan, Bun. Betul. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu nih, gimana sih cara mengatasi anak yang susah makan. Kita lihat yang pertama ya pemirsa ya. Yang pertama adalah berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya pemirsa. Apalagi kalau kita ngomongin anak. Sering nggak Anda kalau lagi nyuapin anak gitu ya, baru seperempatnya atau baru setengahnya terus kayak, Bun aku kenyang, aku nggak mau lagi. Nah, selanjutnya sendok selanjutnya atau suapan selanjutnya itu pasti mereka nolak. Nah, kalau akhirnya dipaksa, takutnya mereka jadi trauma. Trauma apa? Trauma dikasih makan terlalu banyak hingga akhirnya mereka takut makan dan malah ujung-ujungnya susah makan, nggak mau makan. Nah, kalau bisa ya, kalau bisa nih pemirsa, ayah bunda di rumah, berikan yang sesuai aja, yang porsi-porsi kecil, tapi mungkin agak lebih sering begitu ya frekuensinya. Selain mereka juga lebih menerima, ini juga baik untuk proses pencernaan mereka ya. Karena yang lebih baik yang sering daripada yang satu langsung blek dirapel sama kayak orang dewasa gitu pemirsa ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Buat waktu makan yang teratur. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya pemirsa. Kadang-kadang ya, ini namanya anak-anak, kalau nggak disuruh makan pasti nggak makan. Kita juga kadang-kadang berpikir sebenarnya anak-anak itu mereka ngerasa lapar nggak sih gitu. Karena mereka terlalu asik bermain sama temennya, entah ini entah itu segala macam gitu ya pemirsa. Hingga akhirnya mereka kelupaan untuk makan. Mungkin orang tuanya juga karena lagi asik WFH gitu atau lebih sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya atau kantornya di rumah. Akhirnya juga kelupaan. Nah, orang tua lupa, Anda juga lupa. Kalau bisa Anda harus memberikan jadwal makan yang teratur, yang reguler gitu ya, supaya Anda juga terkontrol ini waktu makannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga pemirsa. Sajikan makanan dengan tampilan yang menarik. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Mungkin untuk bunda-bunda yang kreatif udah biasa dengan ya seperti bento gitu ya, sesuatu yang dibentuk-bentuk, makanan yang dibentuk, sehingga anak-anak ini nggak hanya ngelihat oh makanan ini harus dimakan, makanan ini lezat, makanan ini enak, tapi juga menarik bagi mereka. Yang namanya anak-anak juga karena mereka pasti suka dengan sesuatu yang menarik gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Variasikan makanan dengan beragam rasa. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya. Mungkin kita berpikir anak-anak itu sukanya sama yang manis-manis aja. Mungkin juga bisalah sesuatu yang gurih atau sesuatu yang lain dari yang manis gitu. Jadi kita sebagai orang tua bisa nih pilih-pilih rasa, bisa pilih-pilih bumbu gitu ya. Memvariasikan supaya lidahnya anak juga bisa menerima dengan baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang terakhir. Variasikan dengan makanan favorit anak. Ini menjadi PR gitu ya pemirsa ya. Kita sebagai orang tua jangan sibuk bekerja mulu tapi kita nggak ngerti nih maksudnya makanan favorit anak kita ini seperti apa. Nah, kalau bisa coba deh Anda ngobrol sama anak Anda kira-kira makanan favorit apa yang disukai sama anak-anak kita. Terus kemudian kita variasikan dengan makanan-makanan yang tentunya sehat dan juga lezat sehingga anak-anak ini nggak susah makan lagi. Kalau mau makan pasti langsung minta gitu ya. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi anak susah makan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa, kita sudah membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi anak yang susah makan. Ini kayaknya PR dari banyak orang tua ya pemirsa ya. Aduh, kalau udah susah makan, udah orang tuanya udah jungkir balik nyari cara nggak ketemu-ketemu juga gitu ya. Oke, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Arta Fanti, MPSI psikolog dari NES. Selamat pagi Mbak Arta Fanti, apa kabar? Hai, selamat pagi Mas. Kabar baik. Kabar baik ya. Oke, Mbak Arta Fanti, hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang kayaknya ini dibutuhkan oleh para orang tua. Mengatasi anak yang susah makan gitu ya. Oke, yang pertama adalah membelikan dalam porsi yang kecil. Gimana nih Mbak?
Porsi yang kecil ya Mas ya. Iya, kita sebelum kita melihat beberapa tips ini gitu ya, kita perlu ingat bahwa setiap anak itu punya karakteristiknya masing-masing gitu ya. Jadi porsi kecil ini adalah bagian dari termasuk bagian dari anak bisa nih, ada yang makannya tipenya sedikit-sedikit, ada yang makannya sekali makan tuh langsung banyak gitu ya, makanya ada jadwal-jadwal snack gitu ya, tapi nggak semua anak yang ada yang bisa dikasih snack, ada yang bisa, ada yang enggak gitu, sama tergantung aktivitasnya mereka juga gitu ya. Nah, porsi kecil ini adalah cocok untuk anak yang dengan karakteristik yang memang makannya sedikit-sedikit tapi sering gitu, dan ini jadwalnya berarti mesti lebih padat lagi gitu ya, jadi 3 jam sekali gitu ya, jadi ibu bisa memberikan gitu jadwal seperti itu gitu. Oke, nah berarti kalau lebih sering ini sebenarnya ya Mbak Artavantia ini juga bisa melatih nggak sih? Maksudnya melatih supaya anak ini bisa terjadwal juga. Oh, Dek nanti berapa jam lagi makan lagi. Ini jadi kayak kebiasaan yang baik juga di luar dari makan itu sendiri gitu. Iya, iya. Karena beberapa anak kan punya keinginan atau punya kebiasaan gitu ya untuk belum terlalu bisa merasakan rasa lapar. Nah, rasa lapar ini sebenarnya yang ingin dituju gitu ya. Kalau misalnya memang dengan porsi kecil ini bisa membuat anak awal-awal merasakan rasa lapar, ketika dia makan sedikit, oh ya sudah cukup gitu ya, porsi kecil termasuk suapan-suapan yang kecil itu juga nggak apa-apa gitu Mas. Tapi kalau misalnya dia sudah makan, sudah masuk, terus nanti ketika dia sudah merasakan bahwa oh ternyata ada rasa lapar nih, dia mau minta makan lagi gitu. Nah, kita perlu sediakan makanannya seperti itu gitu. Jadi perlu sih, nggak apa-apa untuk beberapa anak yang memang punya karakteristik seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua adalah buat waktu makan yang teratur. Nah, seberapa penting sih membuat waktu makan yang teratur ini untuk anak, baik untuk susah makannya juga dan juga untuk ya habitnya juga mereka gitu, Mbak Artavanti. Betul, ini yang paling penting Mas sebenarnya. Ini adalah tips yang sebenarnya paling awal nih. Karena kan sebenarnya kalau misalnya dari awal dia bayi gitu ya, dia minum susu gitu ya, terus biasanya apalagi kalau misalnya anaknya ASI gitu, itu kan tidak ada jadwal sebenarnya yang terlalu signifikan. Anaknya lapar, kasih aja gitu ya. Susu juga kan, kalau susu formula pun juga kurang lebih seperti itu gitu ya. Kalau misalnya memang anaknya lapar, masa nggak dikasih kalau masih bayi gitu ya. Cuma ketika dia sudah mulai besar, dia kan mesti belajar untuk yang tadi, merasakan rasa lapar. Dan belajar bahwa kalau makanan itu bukan hanya dari susu. Jadi dia kenyang bukan hanya dari susu aja gitu. Nah, jadwal ini penting sekali ada untuk dia juga tahu jadinya kalau oh ini aku ternyata ada rasa lapar itu tadi. Terus oh ternyata makanan itu bisa membuat aku kenyang gitu. Nah, jadwal ini juga penting supaya dia tahu bahwa oh dia punya jadwal-jadwal yang terprediksi setiap hari gitu. Kalau misalnya dia nggak punya jadwal yang terprediksi setiap hari, dia akan kaget. Terus kayak tiba-tiba, oh kok jam segini jadinya makan, kok jam segini jadinya mandi gitu. Jadi dia jadi bingung juga gitu kan. Jadi ini juga bisa meningkatkan kemandirian juga jadwal ini. Gitu. Oke ya, berarti menjadi sangat penting ya kalau kita ngomongin jadwal makan yang teratur ini menjadi yang terpenting justru gitu ya Mbak Artavanti ya. Betul. Oke, iya. Kita lanjut yang ketiga. Sajikan makanan dengan tampilan menarik. Nah kadang-kadang kan kalau anak-anak ya, kalau kita kan orang tua ya udahlah, yang penting manfaatnya. Kalau anak-anak kan beda nih persepsinya. Bagaimana mereka melihat makanan tidak hanya enak dan lezat, tapi kan juga pandangan kan gitu. Gimana nih manfaatnya? Betul. Ya, enak, lezat, bergizi, ada isinya gitu ya Mas ya. Sama perlu tampilan juga untuk beberapa anak yang memang ada tadi balik ke karakteristik, ada beberapa anak yang memang suka ketika makan itu kayaknya butuh untuk diam. Seperti itu, tidak ada suara. Ada anak yang justru kalau ramai, kalau ayo gitu ya, itu baru mau gitu. Atau misalnya kondisinya ramai gitu, itu mau. Ada yang memang secara visual itu harus menarik. Ada yang memang secara bergerak dia harus pegang macam-macam. Ada mungkin yang anaknya suka pegang sendok gitu ya, sendoknya banyak gitu ya. Jadi bawa makan tuh harus sendoknya 3 gitu. Karena satu dipegang, satu dimain-mainin gitu ya. Atau perlu ada finger food juga gitu ya, yang dia bisa pegang intinya gitu ya. Nah, untuk tampilan yang menarik ini adalah untuk anak-anak yang memang secara visual buat mereka tuh penting gitu. Jadi perlu warna-warna macam-macam gitu ya. Tentu ini perlu kreativitas lagi dari kita gitu ya untuk melihat nih
kandungannya dan warnanya tuh yang seperti apa dan rasanya kira-kira memang cocok untuk dia gitu. Nah ini juga penting untuk anak-anak yang visual itu. Oh, untuk anak-anak yang visual ya, karena memang beda-beda anak. Ada anak yang Betul. nggak visual, ada anak-anak Ya, visual yang bisa melihat, wah makanan ini kayaknya belum ngerasain sih, belum ngerasain rasanya gitu ya. ya, Wah ya, ya, menarik ya, nih, ya, aku ya. mau nih, aku mau gitu ya. Salah satu Betul, cara untuk betul. menarik mereka makan. Oke, yang selanjutnya adalah variasikan makanan dengan beragam rasa. Nah gimana nih Mbak Artafanti? Ya, betul. Beragam rasa ini juga penting supaya anak juga tahu ya Mas ya, bahwa oh rasa ini dia kan ketika melihat oke sudah cukup gitu ya, tapi kan dia tidak tahu gitu ya bahwa ini rasanya seperti apa dan sebagainya gitu. Nah, rasa ini penting supaya dia tahu ke depannya itu dia mau pilih makanan seperti apa. Ini penting supaya nanti ke depannya dia punya kebiasaan, punya habit makan seperti apa. Jadi kita kan tentu maunya anak tidak pilih-pilih makanan gitu ya. Kita maunya anak juga mau makan apapun termasuk biasanya sih sayuran ya yang agak sulit gitu ya, sayuran atau misalnya ada mungkin anak yang nggak suka makan nasi gitu. Nah kita maunya dia juga bisa fleksibel, bisa cukup fleksibel untuk itu. Nah variasi rasa ini adalah untuk dia belajar bahwa oh ternyata seperti ini nih makanannya rasanya seperti ini gitu ya. Tentu dengan tadi ya dimulai dengan secara visual dan kita lihat lagi karakteristik anaknya cocoknya seperti apa di awal gitu. Oke ya, menjadi sangat penting juga untuk memvariasikan rasanya ya. Oke, yang terakhir adalah, nah ini juga penting untuk memvariasikan makanan anak dengan makanan favoritnya mereka. Gimana nih? Betul. Nah ini juga penting karena ini biasanya macam-macam tuh ya, bisa dibuat secara misalnya kalau sayuran agak susah gitu ya, anak makan sayuran bisa dibikin menjadi bakwan gitu ya, atau misalnya anak suka telur dimasukkan sayuran juga gitu ya, atau kalau misalnya anak yang tidak terbiasa makan daging gitu ya bisa dimasukkan di telur juga, dihancur-hancurkan misalnya dia memang suka telur. Jadi ini penting sekali karena memang ya memang butuh kreativitas dari kita gitu ya untuk bisa coba-coba testing gitu ya, tapi yang pasti perlu untuk dicatat bahwa kita kalau misalnya kita membuat makanan itu kita yang bikin, tapi hak anak untuk makan atau tidak gitu. Jadi kita tidak memaksakan juga, karena benar tadi Mas juga sempat bahas ya soal ada nanti pengalaman makan jadi tidak menyenangkan untuk anak gitu. Kita kan tentu nggak mau kayak gitu. Okay. Jadi ini variasi makanan favorit juga penting. Kita perlu cukup peka tuh untuk itu. Oke, Mbak Artafanti, ini juga mungkin kalau ngomongin makan favorit anak ini juga challenge ya bagi orang tua ketika mereka memiliki makanan favorit yang tidak sehat gitu, junk food, karena mungkin kebiasaan dari kecil. Setelah dewasa orang tuanya baru insyaf nih, baru sadar bahwa yang mereka kasih ini tidak baik. Nah, cara berkomunikasi ke anak yang terlanjur suka dengan makanan-makanan tidak sehat itu gimana sih? Maksudnya langsung menyetop secara langsung blok atau secara bertahap dengan pendekatannya komunikasi D atau K, ini sebenarnya makannya enak ya, iya, tapi dampaknya bisa jelek loh, bisa gimana sih Mbak enaknya ngomong sama anak gitu? Ya, paling mudah sebenarnya kalau bicara sih sebenarnya karena rasa itu nggak pernah bohong ya Mas. Yes. Rasa tuh nggak pernah gini, karena biasanya anak-anak itu kan justru mencari rasa yang dia pernah ada pengalamannya, entah itu dari ASI atau dari susu formula, dari susunya mereka gitu ya, dari yang mereka makan pertama kali tentunya gitu. Jadi ini adalah mengenang rasa itu gitu. Nah junk food atau makanan-makanan yang gurih biasanya itu adalah ada rasa-rasa yang ada di susu tuh sebenarnya ketika mereka masih bayi gitu. Nah ini sebenarnya yang mau kita replace. Jadi kalau misalnya diomongin doang kayaknya agak sulit kalau misalnya terlalu memaksa gitu ya untuk maunya menjadi junk food, apalagi kan tapi junk food biasanya gorengan gitu ya. Nah kita bisa bikin rasa yang mirip-mirip dulu tapi memang di rumah gitu. Memang ini akhirnya effort untuk orang tua juga sih, orang tua dan orang di rumah gitu ya, untuk membantu bagaimana di replace dulu nih rasanya, bahwa rasa kayak gitu tuh nggak cuma ada di junk food kok gitu. Rasa seperti itu tuh nggak cuma kamu dapat kalau misalnya kamu pergi keluar beli makanan itu gitu. Jadi bisa di replace itu dan dicoba dulu gitu. Jadi kalau sudah dicoba dulu, dibuat yang tadi tuh ya, dibuat menarik lah, kita lihat lagi anaknya seperti apa, dia sukanya pegang, silakan dia remas dulu. Jadi dia perkenalan dulu nih sama makanan itu gitu ya, bahwa ada loh makanan itu, entah dia perkenalan dengan pegang, dengan dia harus sepi ke kondisinya dan sebagainya gitu. Nah itu perlu untuk itu gitu. Jadi bisa di replace rasanya, bisa mulai kenalan, bisa mulai replace rasa gitu. Nah itu baru dia tahu oh ternyata ada ya gitu makanan yang seperti itu. Butuh pembiasaan sih memang Mas.
Pembiasaan, effort, dan pastinya juga peran orang tua untuk menjadi role model untuk anak-anaknya ya. Kalau orang tuanya suka makan junk food ya jangan salahkan anaknya gitu. Kalau orang tuanya susah makan, sukanya ngemil nggak sehat ya juga jangan salahin anaknya. Semua bermula dari bagaimana cara orang tua mendidik dan melakukan pola asuhnya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Artafanti, MPASI psikolog dari NES sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga ini menjadi bekal yang baik bagi para ayah bunda di rumah untuk bisa memiliki pola hidup yang lebih sehat bersama sang buah hati tercinta. Terima kasih Mbak Artafanti, selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini dalam rangka Pekan Peduli Hepatitis B ya. Kita masih membahas tentang mencegah hepatitis B pada anak. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. I. Robi Lawrence, SPA, spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dok, apa kabar? Udah lama nih nggak ngobrol. Ya, selamat pagi Pak Raden. Salam sehat juga untuk pemirsa Dai TV yang kami hormati. Oke, kita ketemu lagi ya Dr. Lawrence ya. Ini udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Oke Dok, hari ini kita dalam rangka memperingati Pekan Peduli Hepatitis B nih Dok. Kita akan membahas tentang ya gimana, apa sih yang dimaksud dengan hepatitis B terutama pada anak. Namun sebelum membahasnya kita mau bahas terlebih dahulu secara umum yang dimaksud dengan hepatitis itu apa sih Dok? Iya Pak, terima kasih. Jadi hepatitis itu kalau istilah umum itu sakit hati Pak. Tapi sakit hati ini itu bukan karena dimarahi atau dendam, Pak. Atau putus cinta ya, Dok? Ya. Iya, Pak. Jadi hepatitis itu suatu penyakit di mana terjadi suatu peradangan dalam hati. Ya, kenapa bisa terjadi begitu? Itu biasanya disebabkan oleh karena virus, ya, bisa juga karena penyakit lain, atau pada dewasa itu bisa karena konsumsi alkohol, atau penggunaan obat yang tidak terkendali, atau akhir-akhir ini kita kenal dengan apa yang disebut sebagai penyakit autoimun. Saya kira sudah banyak yang tahu itu. Kemudian cara penularannya itu ada dua cara. Biasanya disebabkan oleh virus pada hepatitis B yang kita harus bicarakan pada pagi hari ini, dan ini juga bisa berlangsung secara akut maupun kronis. Itu Pak, sedikit gambaran secara umum mengenai penyakit. Oke, tentang hepatitis ya. Nah, ini kalau kita lebih mengerucut pada hepatitis B sesuai tema kita hari ini, Dok, sebenarnya yang dimaksud dengan hepatitis B ini yang seperti apa dan bedanya dengan hepatitis jenis yang lainnya ini seperti apa sih, Dr. Lawrence? Iya, jadi hepatitis B ini agak sedikit unik, Pak, terutama pada anak. Karena pertama disebabkan oleh salah satu varian daripada hepatitis. Kita tahu bahwa varian hepatitis yang dapat menyebabkan peradangan pada liver itu ada berbagai macam, antara lain A, B, C. Pagi hari ini kita akan berbicara B yang lebih spesifik. Ya, uniknya pada infeksi virus hepatitis B ini dapat berlangsung dari secara horizontal atau vertikal. Horizontal maksudnya antara sesama keluarga, tapi yang jadi masalah serius bahwa dapat vertikal. Vertikal itu berarti dari ibu hamil dapat menulari ke bayi. Jadi uniknya bahwa bayi baru lahir itu sudah bisa terinfeksi dengan hepatitis B. Ya, makanya pada pagi hari ini kita akan lebih condong ke sana. Dan kedua, kita tahu bahwa carrier atau pembawa sifat daripada virus hepatitis ini cukup banyak Pak di dunia. Itu sedikit mungkin gambarannya Pak. Oke. Dok, tadi kan Dr. Lawrence menyebut yang horizontal dan juga vertikal. Kalau vertikal kan mungkin bawaan katakanlah seperti turunan dari ibunya ketika hamil gitu ya Dok ya. Berarti kalau yang horizontal kan yang tidak ada hubungannya, berarti ini sebenarnya bisa menular Dok berarti atau gimana tuh Dok?
Ya, jadi kalau kita berbicara horizontal berarti sesama ya, sesama, dan biasanya itu pada bayi sesudah lahir atau pada usia anak. Jadi contohnya kalau salah satu dari anggota keluarga yang menderita hepatitis A, B, dia itu dapat menularkan kepada anaknya. Karena sifat daripada virus ini ditularkan boleh melalui darah, boleh melalui kontak langsung, ya itu bisa kontak langsung, atau beberapa cairan tubuh, Pak. Cairan tubuh cairan tubuh dapat menularkan. Dan ini biasanya kalau cairan tubuh itu pada orang dewasa, ya contohnya kalau suka jajan-jajan di luar, Pak, jajan maksudnya berselingkuhan atau apa gitu. Oh, oke. Wah, bahaya ya. Makanya nggak boleh jajan sembarangan ya, Dok. Oke. Sudah hukum alam, Pak. Hukum alam ya. Pak. Siapa yang menanam dia menuai gitu ya, Dok ya. Wah, bijak sekali kita pagi hari ini ya, Dok ya. Oke, Dok, tapi kalau ngomongin tentang anak-anak sebenarnya ya, terutama untuk hepatitis B, mengapa atau sebenarnya anak-anak ini rentan nggak sih, Dok, mengalami hepatitis B ini? Ya, jadi saya mulai dari bayi dulu ya, Pak ya. Jadi ini sangat rentan, Pak. Kita tahu bahwa 10% terutama negara yang sedang berkembang seperti kita di Indonesia itu banyak pengidap HBsAg positif, Pak. HBsAg itu salah satu marker untuk menunjukkan bahwa adanya virus hepatitis B di dalam tubuh kita. Ya, ada 10%. Di antara orang hamil ada 2,7%, ya. Jadi atau kurang lebih 5,3 juta ya wanita hamil kita di Indonesia itu yang menderita HBsAg positif. Artinya pengidap hepatitis B. Artinya akan dapat melahirkan kurang lebih 150.000 bayi dengan hepatitis pada saat lahir, Pak. Dan jeleknya hepatitis B ini pada anak-anak itu atau terutama bayi nanti akan membawa dampak. Nanti kita akan bicarakan nanti sebentar. Kurang lebih 95% itu berpotensi untuk menjadi kronis, Pak. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau ngomongin anak-anak sendiri kan tadi dokter juga sempat menyebut ya yang vertikal itu turunan dari ibunya ketika hamil. Berarti sebenarnya dari range usia berapa ini anak-anak bisa rentan, Dok? Kan tadi dokter menyebut anak-anak ini rentan. Berarti mulai dari dalam kehamilan pun sejak dikandung dalam rahim itu juga berpotensi ya, Dok, ya, atau gimana tuh? Iya, Pak. Jadi potensi itu saya berbicara yang vertikal dulu, terutama pada bayi-bayi. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa penularan itu dapat melalui darah, melalui cairan tubuh. Ya, contoh yang paling sederhana, pada saat bayi lahir dari seorang ibu dengan HBsAg positif, jadi pada saat lahir normal atau seksio, apalagi normal, kadang-kadang terjadi robekan, Pak, di daerah jalan lahir. Jadi anak itu gampang tertular karena melalui perantaraan darah atau melalui cairan yang ada di sekitar saluran rahimnya itu, Pak. Itu pertama. Yang kedua, pada anak-anak itu biasanya itu dari keluarga yang sudah ada mengidap HBsAg. Ya, dan itu cukup banyak, Pak. Ya, itu dapat menularkan secara horizontal. Oke. Sebenarnya bisa nggak sih, Dok, kita mendeteksi sedari dini gitu ketika anak-anak ini berpotensi mengalami hepatitis B, Dok? Ya, saya kira itu sangat penting. Saya kira seperti di negara-negara maju, kita di Indonesia juga sudah mulai pada fasilitas kesehatan yang baik. Jadi seorang ibu dinyatakan hamil, saya kira sudah wajib harus memeriksa keberadaan daripada HBsAg dalam darah, Pak. Jadi untuk menentukan apakah ibu ini sebagai pengidap atau bukan, Pak. Karena ini nanti akan sangat berperanan pada saat bayi dilahirkan. Jadi nanti dokter kandungan akan sampaikan ke dokter anak bahwa ini ibunya itu dengan HBsAg positif. Kami sebagai dokter anak langsung harus menanganinya, Pak. Oke. Oke, harusnya kalau bisa deteksi dari dini, prevalensinya nggak terlalu tinggi ya, Dok, ya, karena mungkin ya kesadaran orang tua juga untuk mengetahui kondisi kesehatan si anak seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang kasusnya, Dok, sebenarnya ada nggak sih data dari Riskesdas atau dari Kemenkes gitu ya tentang jumlah kasus dari hepatitis B
pada anak di Indonesia, Dok? Ya, dari Rikesda, ya, riset kesehatan kesehatan dasar. Itu pada tahun 2013 itu kurang lebih 7,1%, Pak. Oh. Jadi kurang lebih ada 18 juta. Wow. Ya, 18 juta. Banyak sekali, Dok. Pak. Banyak. Jadi saya kira bagus sekali pada hari ini Pak Raden dengan kru itu mengangkat topik ini, kita bicarakan supaya bisa menekan. Karena diharapkan pada tahun 2030, Pak, pemerintah mencanangkan bahwa itu akan ditekan sampai 0,1%, Pak. Jadi dengan kata lain harus dieliminir, mengingat nanti dampak yang bisa ditimbulkan oleh kalau seorang bayi dari sejak lahir sudah terinfeksi dengan virus hepatitis B, Pak. Jadi cukup besar ya, Pak. Yang besar, Dok, 7,1 ya, 2030 kita punya target 0,1, berarti kita punya waktu kurang lebih 9 tahunan lagi untuk mengurangi 7%-nya ya, Dok ya. Gitu ya. Iya. Dok, ini kan kita belum, mungkin kalau lebih detailnya kita nggak tahu, maksudnya faktor risiko apa yang akhirnya membuat 7,1% dengan jumlah 18 juta sekian anak seperti itu mengalami hepatitis B. Nah, entah karena kecolongan atau karena nggak ngerti orang tuanya atau seperti apa. Nah, mungkin ini menjadi edukasi juga nih, Dok, yang baik. Gejalanya yang kelihatan banget ketika anak mengalami hepatitis B sehingga orang tua bisa tahu gitu, itu gimana, Dok? Ya, jadi biasanya secara umum itu gejalanya itu minim, Pak, sangat minim dan kadang-kadang tidak jelas, apalagi pada bayi-bayi baru lahir. Nanti setelah kelihatan bahwa bayi ini menderita, kalau tidak diberikan pencegahan sejak lahir, itu pada kurang lebih 2-3 bulan kemudian. Kemudian pada anak-anak besar yang kita harus hati-hati bila mana ada salah satu keluarga yang menderita pengidap HBsAg positif, harus cepat dilakukan pemeriksaan untuk menentukan bahwa bayi anak itu tidak tertular. Berikutnya, kalau gejala-gejala yang timbul terutama pada anak, kita akan lihat pengalaman kami, sering orang tua baru sadar kalau melihat anaknya itu, wah kok, Dok, anak saya kok kelihatan kuning, Dok. Nah, itu salah satu warning yang paling sering orang tua bawa, kok anak saya udah mulai kelihatan kuning. Tapi dia tidak menyadari bahwa sebelumnya itu mungkin ada gejala-gejala minimal, umpamanya gejala malas minum, malas makan, anaknya lemas, ya ada perubahan daripada kotoran, ya di mana perubahan kotoran itu akan berwarna lebih muda, jadi tidak seperti kuning, Pak. Tapi yang paling utama, Pak, yang bisa diingat orang tua bahwa terjadi perubahan warna daripada kencingnya, Pak. Jadi kencingnya itu biasanya ya yang warna biasa kuning muda ya kalau dehidrasi. Tapi pada hepatitis B atau hepatitis pada umumnya itu biasanya kuningnya warnanya itu menjadi kuning gelap bahkan ke arah coklat, Pak. Itu yang salah satu warning yang harus diingat orang. Berarti orang tua juga harus notice banget ya, Dok ya, harus peduli sama anaknya, mengawasi gitu ya, jangan hanya karena berpikir anaknya nggak mau makan, susah makan atau susah minum, ini gara-gara namanya juga anak-anak, nggak boleh seperti itu ya, Dok ya. Oke, Dr. Lawrence, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya, Dok ya, ngomongin tentang hepatitis B pada anak. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas dalam rangka Pekan Peduli Hepatitis B. Hari ini kita membahas mencegah hepatitis B pada anak. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. I. Robi Lawrence SPA, spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Lawrence, kita lanjut lagi ya, Dok. Dok, ini sebenarnya kan mungkin bisa di recall lagi nih, Dok. Sebenarnya kan tadi kalau ngomongin penyakit hepatitis B, baik tadi ngomongin horizontal maupun vertikal, kan berarti ada potensi penularan di situ. Berarti ini murni penyebabnya dari virus ya, Dok. Kalau kita ngomongin infeksi kan berarti dari virus. Nah, kalau ini pun akhirnya menular dan infeksi dari virus,
Dan kalau kita ngomongin orang yang lagi hamil dan melahirkan, ketika ibunya ini mengalami hepatitis B, otomatis setiap anaknya akan mengalami juga, atau mungkin karena potensi faktor risiko yang lain seperti tadi ada yang terluka hingga akhirnya terkena cairan, hanya terbatas itu saja atau semuanya bisa terjadi, Dok? Ya, dari hasil penelitian itu bahwa itu kemungkinan besar itu bisa tertular kepada anak, kepada bayi. Jadi 9 di antara 10 kehamilan, kemungkinan 9 bayi itu akan tertular. Nah, sehingga di rumah sakit kami sebagai dokter anak, begitu bayi yang dari riwayat ibu dengan HBsAg positif, kita langsung lakukan pencegahan. Pencegahannya itu apa? Jadi dalam 24 jam kita sudah berikan pencegahan. Pencegahan yang biasa kita kenal yaitu seperti imunisasi atau vaksinasi. Cuma pada khusus untuk pada bayi-bayi dengan lahir dengan hepatitis B yang positif dari ibu, jadi kita langsung lakukan suatu vaksinasi aktif, Pak. Jadi kita secepat mungkin kurang dari 12 jam kita memberikan imunoglobulin. Nah, fungsi daripada ini langsung untuk melindungi bayinya, ya. Kemudian sesudah itu dalam 24 jam kita lanjutkan dengan imunisasi yang pasif, yaitu yang kita kenal sebagai vaksinasi biasa, yaitu pemberian hepatitis B yang pertama. Nah, fungsinya itu nanti akan merangsang kepada tubuh si bayi untuk membentuk antibodi dan melindungi si bayi itu untuk untuk selanjutnya, Pak. Gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau akhirnya anak gitu ya, Dok ya, mungkin orang tua udah mulai curiga nih, seperti tadi dokter sebutkan gitu ya, mungkin agak menguning, terus kemudian pipisnya susah makan, susah minum, segala macam yang disebutkan gejala-gejala dokter tadi. Sebenarnya untuk penanganan pertama ini bisa dilakukan di rumah saja nggak sih, Dok? Maksudnya di tahap-tahap awal, atau sebenarnya udah nggak bisa nih kalau udah muncul gejala-gejala seperti ini harus segera langsung dibawa ke rumah sakit terus ditangani oleh tim medis gitu, Dok? Iya, jadi sudah jadi dalil umum, Pak Raden. Jadi semua kalau pada anak atau siapapun kita temukan adanya salah satu gejala dari penyakit apapun, apalagi pada hepatitis, kita udah lihat bahwa si anak kita udah mulai lihat ada nampak kuning, ya. Kuning itu yang terutama kita bisa lihat dari matanya, Pak, ya, yang bagian putihnya skleranya itu kelihatan kuning. Ya, kedua sudah terjadi perubahan daripada kencing, itu yang paling sering, ya, kita lihat kok kuning kencingnya sudah nggak wajar, warnanya sudah agak jadi kuning coklat, ya. Saya kira itu cepat dibawa ke konsultasikan ke dokter untuk menentukan bahwa apakah anak saya ini sudah tertular hepatitis. Ya, itu pertama. Kemudian nanti kami akan lanjutkan dengan penelusuran yang lebih jauh, apakah ini anak atau bayi ini tertular dengan virus hepatitis B atau virus hepatitis A atau virus hepatitis C. Dan jangan lupa akhir-akhir ini A dan C ini, C terutama itu banyak sekali, Pak. Ya, apalagi pada ibu-ibu atau orang tua yang terlibat dalam narkoba. Ya, biasa suntik-suntikan, hati-hati. Ya, jadi nanti dokternya akan melakukan penjelaskan bahwa oh ini anak ini kena hepatitis B, dan kami juga akan memberikan obat secepat mungkin, diberikan obat-obat antivirus dan obat-obat penunjang yang lain. Di samping itu menganjurkan pemberian makanan yang adekuat untuk si bayi atau si anak. Oke, makanya jangan lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lah ya, Dok ya, demi kesehatan si anak gitu ya. Oke, Dokter Lauren, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram ya, Dok ya, dari pemirsa Bincang Sehati. Aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari Ibu Desi nih, Dok. Dok, saya suntik Invarix Hexa dilakukan pada umur anak saya 1 bulan. Aman nggak ya? Gimana, Dok? Saya suntik Invarix Hexa dilakukan pada umur anak saya, maksudnya anaknya umur 1 bulan mungkin ya. Suntik Invarix atau gimana nih, Dok? Gimana nih, Dok? Ya, jadi kalau ibu sudah alami, saya kira sih nggak ada masalah. Saya kira nggak ada masalah. Cuma sesuai dengan schedule ya dari imunisasi jadwalnya. Jadi HB hepatitis 0 itu pada saat lahir 24 jam pertama. Kemudian kadang-kadang diberikan polio juga nanti sebelum pulang.
kemudian BCG pada usia umur 1 bulan atau jangan lebih dari 2 bulan. Setelah itu baru kita memberikan DPT polio beserta hepatitis B yang seperti Ibu tadi katakan itu sebagai vaksin kombinasi. Itu Pak. Sebagai vaksin kombinasi gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Desi. Terima kasih Bu Desi sudah menghubungi kami. Oke Dok, kita lanjut lagi. Kan akhirnya tadi dokter menyebut sudah jadi dalil umum gitu ya, ketika ya udah kalau udah muncul gejala ya udah langsung bawa ke rumah sakit, gak usah nunggu nanti gitu ya. Karena kan biasanya kita udah kayaknya masih bisa kok, masih bisa, jangan. Kita bukan tenaga medis gitu ya Dok ya, nggak bisa mengira-ngira ya, nggak bisa self diagnosis juga gitu, mendiagnosis nggak apa-apa, tetap harus konsultasi pada dokter gitu. Nah sebenarnya kalau akhirnya terjadi hal demikian ya Dok ya, yang tidak kita harapkan sebenarnya gitu, tidak langsung dibawa ke rumah sakit, ditangani di rumah saja dengan treatment yang tidak adekuat seperti itu ya. Sebenarnya ada komplikasi apa sih Dok yang mungkin saja bisa terjadi kalau si anak ini tidak mendapatkan penanganan dengan baik gitu Dok? Iya, terima kasih Pak Raden. Jadi saya kira cepat kita bawa ke rumah sakit untuk mencegah komplikasi yang terjadi Pak. Jadi kita jangan delay Pak. Jadi kita menunda, tunggu nanti mungkin lebih berat baru datang. Itu satu kesalahan besar. Mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran pada seorang anak. Kalau menderita hepatitis pada awalnya itu akut, ya akut yang bersifat akut, itu 90% Pak akan sembuh Pak. Ya, dengan angka masih fatal kematian mungkin 1% Pak. Ya, tapi yang harus diingat bahwa sekitar 10-30% itu akan mengalami suatu fase kronis. Jadi kronis ini akan menahun Pak sampai usia produktif dia. Ya, kemudian dari 10-30% ini akan berlanjut ke pengerasan hati yang disebut sebagai sirosis, itu kemungkinannya itu 30-50% Pak. Kalau sudah sampai begini, apalagi ada 10% itu yang mengarah ke kanker, ya kita bisa bayangkan bahwa kalau sudah terjadi suatu pengerasan di hati, berarti kita tahu bahwa hati itu merupakan salah satu organ tubuh yang cukup penting dalam mengubah semua makanan yang kita makan, kemudian diolah untuk pertumbuhan daripada si anak. Jadi akan terganggu. Ya, saya kira itu sangat penting. Cepat kita tangani, jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi. Jadi komplikasi yang bisa terjadi yaitu sirosis, ya pengerasan dari hati. Kedua, kanker hati, ya. Yang ketiga, gagal hati Pak. Ya, kalau sudah gagal hati ya kita hopeless Pak. Itu mungkin sedikit Pak. Oke, berarti memang jangan mengira-ngira ya, nanti takutnya jadi komplikasi gitu ya Dok ya. Nah sebenarnya ketika akhirnya terjadi komplikasi gitu ya, ini sangat mengerikan sekali. Oke, Dok, ini sepertinya ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu Dok. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo pagi. Halo, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Arif di Tanah Kusir. Dengan Pak Arif di Tanah Kusir, silakan Pak Arif. Iya, kebetulan saya karier nih, saya punya hepatitis B. Gimana caranya biar anak-anak itu aman nggak ketularan gitu anak saya? Kebetulan kalau istri saya sudah vaksin, sudah nggak ada HBsAg-nya negatif. Oke. Gitu. Dokter Laurens? Kalau saya sih rutin minum Tafnas setiap hari. Oke, Dokter Laurens, ada yang ditanyakan ke Pak Arif Pak, Dok? Maaf. Suaranya echo Pak, echo sih nggak kedengaran bagus. Pak Arif, oke, saya jelaskan ya Dok ya. Pak Arif ini carrier Dok, carrier punya riwayat hepatitis B. Istrinya juga pernah, tapi sudah sembuh begitu ya Pak Arif ya? Sudah. Bukan, istri saya belum pernah. Belum pernah. Sudah vaksin. Sudah vaksin, Dan sudah aman. Anak-anak saya juga sebenarnya sudah vaksin. Tapi saya mau nanya, apakah ada kemungkinan bisa kena ketularan saya atau apa yang harus dihindari gitu? Oke. Dokter Laurens sudah mendengar? Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Arif. Kita akan coba jawab ya Pak Arif ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Arif. Kita jawab Dokter Laurens. Terima kasih Pak Arif, pertanyaannya sangat menarik. Jadi pada prinsipnya kalau HBsAg-nya sudah negatif, itu artinya apa? Virus itu sudah tidak ada di dalam darah Pak. Jadi dengan kata lain bahwa itu tidak menular lagi Pak.
Ya, tapi ya kami anjurkan juga mungkin perlu dilakukan satu pemantauan yang rutin untuk meyakinkan bahwa memang HbSAg itu sudah betul-betul hilang dalam tubuh kita. Saya kira itu yang sedikit saya bisa jelasin, Pak. Oke. Kalau risiko ke anaknya gimana tuh, Dok? Ya, jadi pada saat ibu hamil tadi ini mungkin sudah diperiksa, mungkin sudah diberikan suatu pencegahan, itu biasanya sudah aman. Kalau yang supaya lebih aman lagi, mungkin anaknya itu perlu dicek bagaimana HbSAg-nya, apa memang betul negatif, kemudian dilihat kekebalannya anti HbS itu apa sudah cukup bagus di dalam tubuh si anak. Kalau tidak salah tadi juga anaknya Pak Arif sudah divaksin tadi ya, Dok ya, bersama istrinya. Itu udah lumayan aman ya, Dok ya, atau gimana tuh, Dok? Iya, saya kira sudah cukup aman. Biasanya angka keberhasilan daripada vaksinasi hepatitis B itu kurang lebih sampai 95%. Oke. Ada yang mengatakan 97%. Ya, dan pada prinsipnya mungkin pernah saya udah jelasin bahwa di dunia ini tidak ada yang 100%, yang punya 100% hanya Tuhan, Pak. Oke ya. Yang penting kita ikhtiar gitu ya, Dok ya. Oke. Iya, Terima kasih. saya kira itu cukup bagus, Pak, proteksinya, Pak. Ya, protection rate-nya itu cukup tinggi. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arif yang ada di Tanah Kusir, dan semoga sehat terus ya Pak Arif bersama keluarga tercinta, bersama istri dan juga anak-anak, dan semoga sehat selalu. Amin, kami doakan dari sini. Terima kasih Pak Arif sudah menghubungi kami pagi hari ini Bincang Sehati. Oke, Dr. Lawrence, nanti di segmen terakhir, Dok, kita akan membahas gimana sih caranya tips mencegah ketika bayi baru lahir ini supaya tidak tertular hepatitis B gitu ya, Dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Irobi Lawrence, SPA, spesialis anak dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi, Dok. Di segmen terakhir ini kita akan membahas tips ya, Dok ya, untuk mencegah supaya bayi yang baru lahir ini tidak tertular hepatitis B dari ibu. Yang pertama adalah vaksin hepatitis B untuk ibu. Berarti ini sebenarnya seberapa penting vaksin hepatitis B untuk ibu, yang ibu secara keseluruhan atau ibu yang lagi mau program hamil atau yang gimana ini, Dok? Ya, terima kasih. Jadi vaksin itu sangat penting, Pak. Jadi jangan sampai tunggu pada saat hamil baru dilakukan vaksinasi. Jadi kalau bisa ibu-ibu yang sebelum mungkin masih usia menjelang usia muda itu sudah divaksin, Pak. Tapi kalau seandainya belum divaksin, kalau ibu-ibu merencanakan ada punya anak, saya kira juga harus ada vaksin. Jadi karena ini sangat penting sekali. Ya, biasanya kalau vaksin sebelum diberi vaksin, kita juga akan cek apakah ibu ini sudah pernah menderita atau belum. Ya, itu bisa kita mendeteksi dini bahwa kemungkinan besar bisa menyebabkan hepatitis B pada bayi atau tidak. Jadi vaksinasi apapun, Pak, bukan cuma hepatitis B, semua, Pak, termasuk yang sekarang lagi tren COVID itu wajib, Pak. Oke. Itu mungkin sedikit, iya. Nah, ayo yang belum vaksin segera vaksin gitu ya, Dok ya. Gitu. Ya, Pak. Oke, selanjutnya kalau dari ibunya tadi, Dok, sekarang dari si bayinya sendiri, imunisasi hepatitis juga perannya bagaimana untuk kesehatan si bayi ini, Dok? Jadi vaksin pada bayi itu sangat penting. Jadi kita bagi dua kelompok. Jadi kalau ibu-ibu dengan HbSAg yang positif, ya berarti pengidap hepatitis B, pada saat lahir langsung dalam kurang dari 24 jam kita sudah harus memberikan imunoglobulin, dan ini sebagai suatu vaksinasi yang aktif. Ya, kemudian sesudah itu dilanjutkan dalam hari yang sama dengan pemberian hepatitis B0, ya, untuk memberikan sebagai imunisasi yang pasif untuk merangsang tubuh membentuk antibodi dan melindungi si bayi itu seumur hidup, Pak. Itu dasar dari vaksin. Oke, berarti penting nih ya pemirsa ya, untuk ibu dan juga dedek bayinya untuk divaksin atau imunisasi gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Jika ibu positif, beri imunisasi hepatitis B0 atau HB0 untuk bayi kurang dari 24 jam. Gimana nih, Dok? Ya, jadi sebagaimana tadi saya katakan, kalau ibu yang positif
petugas kesehatan itu udah tahu. Dan bahkan pada saat hamil, ANC, antenatal care itu, dokter kebidanan atau bidan itu sudah menganjurkan kepada si ibu untuk menyiapkan imunoglobulin. Sehingga pada saat melahirkan sudah dapat diserahkan kepada dokter anak atau perawat yang bertugas di ruang bayi untuk sesegera mungkin memberikan imunoglobulin ya Pak. Ya, demikian juga vaksin hepatitis B pasti sudah disiapkan Pak. Jadi dalam 24 jam pertama itu sudah diberikan imunoglobulin B, kemudian vaksin hepatitis B juga harus diberikan untuk memprotek si bayi itu. Oke dok. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya dok. Deteksi dini pada ibu hamil dan pemberian imunoglobulin nanti sudah sempat di-mention juga ya dok ya. Tapi sebenarnya dari kehamilan awal ini bisa dideteksi nggak sih dok? Ya, jadi saya kira itu sudah salah satu suatu pemeriksaan rutin yang wajib Pak. Standar ya dok jadi ya? Jadi setiap ibu hamil itu harus diperiksa keberadaan daripada virus hepatitis B di dalam pada seorang ibu hamil Pak. Jadi wajib Pak itu, ya supaya menentukan langkah ke depan. Oke, berarti kalau akhirnya ada deteksi dini ya dok ya pada ibu hamil ada hepatitis B-nya, berarti pencegahannya harus sangat luar biasa ya dok, supaya ketika anak ini lahir, ini bisa risikonya kecil gitu ya dok ya? Iya Pak, jadi sesegera mungkin, seperti tadi saya katakan, sudah disiapkan obatnya, obatnya itu imunoglobulin, kemudian vaksin hepatitis B. Jadi dalam 24 jam itu, keduanya sudah diberikan supaya bayi itu bisa terprotek. Dan ibu ini, bisa sedikit tambahan, ibu ini sudah bisa nanti memberikan ASI kepada si bayi, Pak. Nah, itu dia yang penting. Cuma ini masih dalam perdebatan, Pak. Perdebatan bahwa kalau terjadi perlukaan di daerah sekitar puting, itu ada yang mengatakan bisa diberikan ASI, dilanjutkan ada yang bilang tidak. Karena kita tahu bahwa penularannya itu bisa melalui darah. Baik, terima kasih Dr. Lawrence sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat terus, waktu juga membatasi kita. Terima kasih Dr. Lawrence, selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bijangsati.tv. Saya Raden Madlia Sumit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.